Nah, kalau orang yang tidak menetap, dia tetap wajib Jumat. Walaupun orang tadi berada di tempat itu 4 hari. Kan ada orang yang misalnya ya pulang kampung lah bapak-bapak misalnya gitu ya. Di sana kan seminggu. Ya melebihi 4 hari. Senin, Selasa, Rabu dia masih musafir. Hari Kamis kalau masih di situ, maka dia terhitung mukim. Maka tetap buat kita itu wajib Jumat. Kenapa? Karena status kita sudah mukim ghairu mustautin. Ya. Cuman, nah, orang yang wajib sholat Jumat dalam kategori ghairu mustautin, dia tidak menjadi syarat sahnya. Jadi andai kata ada 39 orang yang mukim mustautin, mukim menetap, kok satu orangnya menjadi 40 ya, mukim ghairu mustautin. Si orangnya sholatnya sah-sah aja, tapi sholat Jumatnya tidak sah, maka dia harus iadah ya, mengulang sholat zuhur. Jadi andai kata bapak-bapak nih sholat Jumatnya di At-Taubah, sholat Jumat di Darussawab, sah sholat Jumat kita. Tapi kita di situ tidak menjadi orang yang menyempurnakan wajibnya Jumat. Maka seabdol-abdolnya sholat Jumat adalah di masjid balad kita sendiri. Cuman kalau berdasarkan omongan orang-orang, biasanya orang yang sholat Jumatnya jauh tuh malu. Ya, malu sholat di kampung sendiri karena baru belajar sholat. Sih nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi jangan berlama-lama, malunya bentaran aja. 2 tahun, 3 tahun malu nggak apa-apa. Udah berani ya sholatnya di masjid sendiri. Ya karena walaupun tetap sah, tapi tidak afdol. Karena yang afdol itu adalah sholat di masjid balad. Lah gimana kalau orang dagang, orang kerja? Yang kerja sholat di kerjaan, yang dagang sholat di pasar, gimana? Sama. Yang afdol tetap sholat di tempat. Tapi kan kalau orang dagang, orang kerja ada uzurnya. Ya, orang kerja nggak bisa ninggalin kerjaan, mau nggak mau dia sholat di tempat kerja. Orang dagang nggak bisa ninggalin dagangan, mau nggak mau sholat di tempat dagang. Lah kalau yang di rumah kan bisa sholat di Baitul Nur, sholat di Asamsu, ya sholat di Nurul Iman, Nurul Huda, Al Fajar, ya Sidik. Lah ngapain sampai ke At-Taubah maksudnya? Nah, supaya malu sama orang gitu kan. Nah, jadi hati-hati ya. Walaupun sekali lagi sah ya, sekali lagi tetap sah. Lanjutkan kembali selanjutnya tentang fasal sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Faslun, adapun fasal selanjutnya fi sholatil jum'ati, yang menerangkan tentang sholat Jumat. Hiya, adapun sholat Jumat itu fardu ainin, hukumnya fardu ain. Inda ijtima'i syara'itiha, ketika telah terkumpul berbagai persyaratannya. Wa furidot, dan perintah difardukannya sholat Jumat ini itu di Makkah, di kota Mekah. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu sholat Jumat sudah difardukan. Walam tuqam, namun belum sempat dilaksanakan biha dengan sholat Jumat tadi. Nabi walaupun sudah dapat perintah sholat Jumat, tapi belum sempat melaksanakan di kota Mekah. Kenapa? Lifaqdil adadi, karena belum cukupnya jumlah orang Islam saat itu. Auli anna syiaruha, atau sebab lainnya karena sesungguhnya syiarnya sholat Jumat itu al-azharu, harus ditampakkan. Wakana, sedangkan adanya kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mustahfian, masih dalam keadaan dakwah sembunyi-sembunyi, fiha, di dalamnya.
Jadi ada dua pendapat kenapa Nabi kok belum melaksanakan sholat Jumat padahal sudah disyariatkan. Yang pertama karena saat itu umat Islam belum terlalu banyak, ya, kurang lebih sejarah mencatat kalau nggak salah cuma 200 orang yang tersebar di berbagai suku. Nah, pendapat yang kedua karena saat itu Nabi masih dalam dakwah yang sembunyi-sembunyi, ya, belum dakwah terang-terangan. Wa awaluman, dan adapun orang yang pertama aqomaha yang mendirikannya, yang melaksanakan sholat Jumat bil Madinati di kota Madinah qoblal hijrati sebelum hijrah, itu Sa'd bin Zurarah, yaitu sahabat Sa'ad bin Zurarah, di qaryatin, di sebuah desa ala maili minal Madinati, yang berada dekat dengan kota Madinah. Nah, jadi justru yang pertama kali mengadakan sholat Jumat adalah sahabat Sa'ad bin Zurarah. Tapi dalam kitab I'anatul Thalibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in, disebutin sholat Jumat yang diadakan tersebut diimami oleh sahabat Mus'ab bin Umair, sedangkan Sa'ad bin Abi Zurarah ini hanya mengumpulkan orang-orang. Jadi dalam berbagai peristiwa sejarah disebutkan ketika Nabi mempertegas tentang sholat Jumat, maka kemudian Sa'ad bin Zurarah ini meminta Mus'ab bin Umair untuk mengimami sholat Jumat. Nah, itu dilakukan di tempatnya Sa'ad bin Zurarah atau dikenal dengan Abi Umamah, ya. Nah, Nabi Muhammad sendiri melaksanakan sholat Jumat itu ketika sudah hijrah, Bapak Ibu, ya. Jadi sahabat yang di Madinah itu udah banyak, ya, bahkan lebih banyak orang yang masuk Islam di Madinah dibandingkan di kota Mekah. Makanya di sana sudah melaksanakan sholat Jumat, ya. Sedangkan Nabi sendiri belum melaksanakan sholat Jumat. Nah, singkat cerita Nabi kemudian hijrah, ya, hijrah ke kota Madinah, masuk kota Kuba, ya, kalau sekarang kota, kalau dulu itu kampung, ya. Terus Nabi di situ mendirikan masjid yang kemudian terkenal dengan Masjid Kuba. Hari Senin beliau masih di sana, hari Selasa masih di sana, Rabu masih di sana, Kamis, ya, menjelang Jumat beliau bertolak, ya, berjalan mendekati pusat kota Madinah. Kemudian tiba di satu tempat, ya, satu lembah, satu desa yang namanya Desa Ronana. Yang kemudian Nabi mendirikan lagi masjid di situ. Loh, kok cepet banget bikin masjid? Zaman dulu masjidnya nggak kayak sekarang, Bapak Ibu, ya. Nggak kayak sekarang pakai tembok segala macam, enggak. Zaman dulu asal udah tiang pohon ditutupin hordeng, ya selesai udah. Nah, dulu Masjid Kuba juga begitu sama, makanya sehari jadi Masjid Kuba. Ya, masjid pertama yang didirikan Nabi di kota Madinah adalah Masjid Kuba. Nah, 4 hari Nabi di situ, kemudian beliau beranjak menuju pusat kota Madinah. Belum sampai pusat kota Madinahnya, ya, masih di perkampungan. Ya, ibarat kalau Jakarta ini masih di Bekasi lah gitu, ya. Nah, sampai di Ronana beliau bikin masjid. Nah, kemudian beliau di situ sholat Jumat pertama kali. Nah, jadi sholat Jumat pertama kali itu di Masjid Ar-Ronanah yang kemudian disebut dengan Masjid Al-Jum'ah. Ya, kurang lebih 19 kilo dari pusat kota Madinah, dari Masjid Nabawi. Nah, baru kemudian selesai sholat Jumat Nabi bertolak, ya, berangkat lagi kemudian menuju pusat kota Madinah. Nah, jadi biar paham bahwa pertama kali justru yang mengadakan sholat Jumat itu adalah sahabat, walaupun atas perintah Nabi. Ini menegaskan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa koridor yang ada di dalam akidah kita bukan hanya dilakukan oleh Nabi, tapi juga dilakukan oleh sahabat. Hati-hati, ya, zaman sekarang banyak orang langsung kepada Nabi tapi menolak sahabat. Padahal banyak sekali aturan-aturan yang juga menyertakan partisipasinya sahabat. Di antaranya ini sholat Jumat. Ya, kalau mereka menolak sahabat harus kepada Nabi langsung, berarti gak usah sholat Jumat. Ya, contoh lain misalnya Quran. Di zaman Nabi masih hidup, belum ada Quran kitab kayak kita baca. Ya, belum ada mushaf. Ya, Quran saat itu masih ada di pohon, masih di pelepah kurma, di bebatuan.
Nabi wafat, baru kemudian Sayyidina Abu Bakar atas usulan Sayyidina Umar mengumpulkan para qori, mengumpulkan para penghafal Quran. Dibikinlah panitia pengumpulan Quran. Di zaman Sayyidina Abu Bakar belum selesai, ya, berlanjut ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar udah separuh selesai, Sayyidina Umar keburu wafat, diganti Sayyidina Utsman. Akhirnya terkumpullah mushaf Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai Anas di zaman Sayyidina Utsman. Makanya disebut mushaf Utsmani. Tapi itu pun belum ada harokatnya, belum ada noktahnya, belum ada titik-titiknya. Jadi kalau ba sama ta sama sa gitu ya, sama ya sama na, bingung orang bedainnya. Kemudian dikodifikasi, dilengkapin, disempurnain di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terus ke dinasti-dinasti yang lain. Nah, jadi kalau ada orang yang menolak jamaah ya hanya kepada Ahlus Sunnah doang, berarti secara galung dia menolak apa-apa yang ada di dalam konsep syariat Islam. Ya, jadi kalau dia ngomongnya, oh udah ke Nabi aja, ngapain ke sahabat, ngapain ke ulama, lah berarti sampai nggak usah baca Quran lewat mushaf, harus hafalan. Karena Quran lewat mushaf itu diadakan baru pas zaman sahabat, dan itu pun belum sempurna, belum ada titiknya, belum ada syakalnya, belum ada harokatnya. Ada harokatnya, ada titiknya itu di zaman Sayyidina Ali, terus ke zaman dinasti yang lain. Nah, jadi ini menandakan sekali lagi ya, bahwa ada peran serta sahabat dalam syariat Islam. Walaupun Nabi sebagai contoh, tapi kita nggak boleh melepaskan peran sahabat. Banyaklah yang lain-lain ya, sholat taraweh misalnya. Masyhur lah sholat tarawih itu, Nabi ketika sholat sendiri diikuti Sayyidina Abu Bakar, ya kan? Malam kedua diikuti Sayyidina Umar. Malam ketiga sahabat banyak yang ikut, Nabi kagak datang. Ya, alasan Nabi takut tarawih dianggap jadi wajib. Besok-besoknya gimana? Besok sholat lagi, tapi sholatnya sendiri-sendiri. Itu berjalan dari zaman Rasulullah masih hidup sampai Khalifah Abu Bakar. Jadi orang zaman dulu sholat tarawih sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Di zaman Sayyidina Umar bilang, ini alangkah indahnya kalau dijadiin satu imam. Maka kemudian Sayyidina Umar mengusulkan kepada para sahabat, para qori-qori saat itu yang bacaannya bagus, supaya mengumpulkan jamaah dalam satu kelompok saja yang diimami satu orang. Nah, selesai peristiwa itu Sayyidina Umar bilang, hadan ni'matul bid'ah. Sebaik-baiknya bid'ah yang saya rasakan, yang pernah saya lakukan adalah perkara ini. Jadi kalau ada orang berani tentang sahabat, tentang ulama, tentang masalah partisipasi sahabat, partisipasi ulama, maka secara nggak langsung dia menolak syariat Islam. Karena banyak sekali syariat Islam yang dilakukan bukan cuma oleh Nabi tapi juga para sahabat. Wa sholatuha, dan adapun sholat Jumat itu afdolus sholawati, adalah seafdol-afdolnya sholat. Sholat yang paling utama adalah sholat Jumat. Kalau untuk sholat 5 waktu, sholat yang paling utama adalah sholat subuh. Wasumiyat, dan dinamakan bidzalika dengan nama tersebut, maksudnya dengan nama sholat Jumat, liijtima'in nasi, karena berkumpulnya manusia, berkumpulnya orang-orang laha padanya pada hari Jumat tersebut. Ya, jadi ada yang berpendapat kenapa disebut sholat Jumat, karena disitulah manusia berkumpul. Diambil dari kata jami'ah, jami'ah ya jema'u, jamaah itu kumpul ya, perkumpulan, yang kemudian dinamakanlah Jum'ah. Auli anna adama, atau ada juga pendapat lain mengatakan dinamakan Jumat karena Nabi Adam itu ijtima'ah, berkumpul fiha, di dalamnya, ma'a Hawa, bersama ibunda Hawa, min Muzdalifata, di Muzdalifah. Falidalika, maka oleh karenanya sumiyat, dinamakan juga Muzdalifah tadi itu jam'an, disebut jam'an ya. Nama lain Muzdalifah adalah jam'an, karena disitulah Nabi Adam dan Sayyidah Hawa bertemu. Nah, makanya pertemuan tersebut, perkumpulan tersebut disebut namanya Jumat ya, sama aja lah ya, apapun itu intinya tidak ada kesyariatan daripada sholat Jumat. Titik. Tajibu,
wajib apa Jumatun Jumat, ya sholat Jumat maksudnya. Nah jadi ini kita masuk ke syarat wajibnya ya, nanti ada masuk syarat sahnya dan seterusnya. Ala kulli mukallafin, atas setiap orang yang mukallaf. Ai maksudnya orang mukallaf baligin, yaitu yang balik, akilin yang berakal. Ya jadi kalau dalam fikih disebutin mukallaf 3 ya, Islam, balik, berakal. Itu namanya mukallaf. Orang yang terkena beban taklifi, orang yang terkena beban khitab untuk beribadah pada Allah. Jadi yang pertama adalah mukallaf ya, yang kedua zakarin, yaitu laki-laki. Ya, balik doang nggak cukup, berakal doang nggak cukup, harus laki-laki. Terus yang ketiga hurrin, yang merdeka. Jadi fala talzamu, maka tidak wajib ala unsa bagi wanita, wa khunsa, dan juga khunsa. Khunsa itu orang yang punya alat kelamin ganda ya, bukan banci. Kalau banci mah jadi-jadian. Nah ini khunsa, orang yang punya alat kelamin ganda. Maka tidak wajib bagi wanita dan khunsa, waman, dan orang bihi yang ada dengannya, rikun, yaitu budak, wa in kautiba, walaupun budaknya budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya, Bapak Ibu ya. Dulu pernah kita bahas tuh. Jadi misalnya si budak ini janji kepada majikannya, nanti kalau saya tebus diri saya 1000 dirham saya bebas ya. Nah itu namanya budak mukatab. Ada budak belian yang diperjualbelikan, ada yang budak mukatab. Linaksihi, karena kurang persyaratannya Jumat. Nah jadi mau dia perempuan, mau dia khunsa, budak, baik budak yang belian maupun budak yang mukatab, dia itu tidak terkena kewajiban Jumat. Terus yang keempat mutawattinin, yaitu menetap. Nah ini nanti ada istilah ya, mutawatin. Mutawatin itu diambil dari kata waton. Waton itu negara, negeri ya. Mutawatin yaitu orang yang menetap. Kalau dalam kitab-kitab lain disebutnya mustautin, sama aja ya. Ada mutawatin, ada mustautin, yaitu orang yang menetap. Di mahalil jum'ati, pada tempatnya sholat Jumat. La yusafiru, yang mana tidak musafir, tidak bepergian dia, min mahali iqamatiha, dari tempat pelaksanaannya sholat Jumat. Saifan, baik dalam keadaan kemarau, wala syitaan, ataupun dalam keadaan musim penghujan. Illa lihajatin, kecuali untuk hajat, katijarotin, seperti berdagang, wa ziyarotin, dan ziarah, berkunjung ya, silaturahim dan sebagainya. Terus yang kelima, syaratnya orang wajib Jumat ghairi ma'dzurin, yaitu bukan orang yang dalam keadaan uzur. Uzur di sini maksudnya halangan ya. Binahwi marodin, seperti sakit. Minal agari, dari berbagai uzur, allati marot, yang telah lewat pembahasannya, fil jamaati, pada bab sholat jamaah. Ya jadi kemarin udah kita bahas tuh uzur-uzur sholat jamaah, termasuk uzur sholat Jumat. Ya di sini contohnya misalnya sakit. Kalau kemarin misalnya hujan gede ya, hujan gede yang mana kalau kita sampai ke masjid maka badan kita basah kuyup. Nah tapi kalau zaman dulu kan nggak ada payung ya. Kalau sekarang masih ada payung, jadi masih bisa diakalin lah. Nah, jadi jangan mentang-mentang wah hujan kata Pak Ustadz kemarin ujur sholat di rumah aja. Nah, jangan, masih bisa diusahain, maka kita berangkat walaupun dengan keadaan pakai payung ya. Ya becek-becek dikit nggak apa-apa. Fala talzamu, maka tidak wajib ala maridin, atas orang yang sakit. Ini sebagai contoh ya, contoh uzurnya orang yang sakit, maka nggak wajib bagi dia illam yahdur, jika dia tidak bisa hadir ba'da zawali, setelah masuknya atau setelah tergelincirnya matahari, mahala iqamatiha, akan bagian atau tempat pelaksanaannya sholat Jumat tadi. Maksudnya sudah condong ke barat ya. Ini memang ada khilafiyah ulama ya. Ada yang mengatakan kalau ada orang sakit itu batasannya pagi ya. Ada juga yang mengatakan batasannya azan Jumat. Jadi yang dikata ada orang sakit parah gitu Bapak Ibu ya, atau mungkin kita sendiri yang laki-laki ya, lagi pusing 7 keliling misalnya gitu. Paginya masih bisa
berangkat gak ya gitu. Kalau paginya masih bisa berangkat, maka terkena kewajiban Jumat ya. Atau kita lagi sakit nih, kita lagi tiduran, tiba-tiba dengar suara azan, mampu gak kita berangkat? Kalau mampu berangkat, maka tetap wajib berangkat. Jadi itu memang ada khilafiyah ulama. Nah, jadi andai kata nggak mampu di dua kondisi tadi, ya misalnya gitu ya, dari paginya udah sakit, ya habis subuh udah sakit nih, habis minum obat tidurlah dia. Pas tidur bangun, tahu-tahu jam 1 siang ya. Nah, karena memang dia sakit, maka tidak terkena dosa. Karena konsekuensinya itu ya, konsekuensi khilafiyah tadi. Nah, kalau kita pakai pendapat yang pertama, ya maka tetap dia wajib berangkat Jumat. Karena kan batasnya adalah azan zuhur gitu ya. Jadi memang ini khilafiyah. Tapi yang kuat memang adalah pendapat yang di waktu paginya dia dalam keadaan sudah sakit. Jadi andai kata di waktu paginya dia dalam keadaan sakit yang parah tentunya, lalu kemudian dia uzur tidak melaksanakan sholat Jumat, maka dia tidak terkena dosa. Tapi tetap wajib diganti sholat zuhur ya. Jangan lupa. Watan akidu dan tetap sah bimakdurin dengan orang yang uzur. Nah, jadi tetap sah orang yang uzur tadi andai kata sholat Jumatnya. Di sini belum disebutin, nanti disebutin di antara wajibnya Jumat ya buat kita yang mazhab Syafi'i adalah 40 orang. Nah, orang sakit ini kan nggak wajib Jumatan. Tapi andai kata dia masuk ke dalam area Jumatan, kelompok orang Jumatan, maka kalau seandainya dia menjadi orang yang ke-40, sholatnya tetap sah. Ya, sholat Jumatnya sah, orang yang sakit juga sholatnya sah, walaupun dia tidak diwajibkan Jumat. Loh, kenapa ini harus ditekankan? Karena ada juga yang tidak wajib Jumat. Tadi disebutin, perempuan gak wajib Jumat. Ya, anak kecil tidak wajib Jumat. Yang andai kata dia berkumpul bergabung dengan orang sholat Jumat, dia menjadi orang ke-40, maka si perempuan tadi, si anak kecil tadi sholat Jumatnya tidak sah, dan sholat Jumat yang 40 orang itu tadi juga tidak sah. Paham maksudnya ya? Kenapa? Karena itu di luar batasan. Mereka kan nggak wajib Jumat. Sementara orang sakit ini memang dia tidak wajib Jumat, tapi tidak wajib Jumatnya ini karena uzur. Ya, karena memang ada halangan yang memperbolehkan dia tidak sholat Jumat. Tapi andai kata dia tetap masuk dalam area Jumat, kelompok Jumat, maka andai kata cuma 40 orang, sholat Jumat dia tetap sah, dan sholat yang 40 itu juga sah. Beda hanya kalau yang perempuan, ya, ada perempuan masuk atau ada laki-laki anak kecil, ya, 40 plus yang anak kecilnya itu, ya, 40-nya itu termasuk si anak kecil, maka sholat Jumatnya menurut mazhab kita Syafi'i nggak sah, ya, harus diadat sholat zuhur. Watajibu dan wajib ala mukimin atas orang yang mukim bimahali iqamatiha pada tempat pelaksanaannya sholat Jumat ghairu tawatinin. Nah, ini tawatin, ingat-ingat ya, tidak bertempat, maksudnya bukan penduduk tetap. Taman seperti orang akoma yang dia mukim bimahali Jumatin, di tempatnya sholat Jumat arba'ata ayamin selama 4 hari. Fa'aksaro atau lebih, walaupun adanya dia ala azmil audi, dalam maksud atau azam, ya, berkeinginan untuk kembali ila watonihi, ke kampungnya dia, walau ba'da muddatin tawilatin, walau ba'da muddatin, walaupun setelah beberapa hari, tawilatin yang lama. Wa ala mukimin, dan atas juga orang mukim wajib, ya, mutawatinin, yang mutawatin, yang menetap, bimahalin, dengan satu tempat, yusma'u, yang bisa dia mendengar, minhu, darinya, mendengar anida'a, akan panggilan Jumat, ya. Wala yablugu, dan tidak sampai, ya, ahluhu, penduduknya itu arba'ina 40 orang. Fatalzamuhuma, maka wajib keduanya itu apa al Jum'atu, Jumat. Walakin, dan tetapinya, latan akidah, tidak jadi sah
Apa al Jumat tuh Jumat ya, bihi dengannya ay maksudnya bimukimin dengan orang yang mukim, ghairi mutawattinin selain orang yang menetap, wala bimutawattinin dan juga orang yang menetap, kharija baladi iqamatiha yang berada di luar daerah pelaksanaannya sholat Jumat. Nah, wa in wajabat walaupun wajib alaihi atasnya bisa ihin mendengarkan dia anidaa akan panggilan, maksudnya panggilan Jumat minha dari tempat tersebut. Nah, jadi ada orang yang dia mukim mutawattinin, di kitab lain mustautin ya. Orang yang menetap dan ghairu mustautin orang yang tidak menetap. Orang yang tidak sampai penduduknya itu 40 orang. Jadi andai kata ada 39 orang yang mukim mustautin, mukim menetap ya, maka tetap wajib Jumat. Tapi sholat Jumatnya tidak sah, maka dia harus iadah ya, mengulang sholat zuhur. Nah, kalau orang yang tidak menetap, dia tetap wajib Jumat walaupun orang tadi berada di tempat itu 4 hari. Kan ada orang yang misalnya ya pulang kampung lah, bapak-bapak misalnya gitu ya, tapi kan rumahnya di sini ya, bapak ibu rumahnya di sini, pulang kampung di sana kan seminggu ya, melebihi 4 hari. Nah, orang disebut mukim kalau dia di atas 4 hari ya. Hari ketiga nih terakhir nih, Senin, Selasa, Rabu dia masih musafir. Hari Kamis kalau masih di situ, maka dia terhitung mukim. Ya, jadi batas minimalnya 3. Hari keempat berarti dia sudah masuk mukim, paham ya? Nah, walaupun itu terjadi di tempat orang, ya, maka tetap buat kita itu wajib Jumat. Kenapa? Karena status kita sudah mukim tapi ghairu mustautin. Ya, kalau mukim yang mustautin, mukim yang mereka memang sudah menetap di situ, ya kita orang lah yang di sini. Kita mukim, kita juga bertempat tinggal di sini. Nah, yang jadi masalah adalah ketika orang misalnya dia main ke rumah saudaranya, tinggal di situ sementara seminggu, maka orang tersebut wajib melaksanakan sholat Jumat. Walaupun mungkin dia berkehendak, ya berazam, nanti 3 hari lagi saya pulang, atau minggu depan saya pulang, tetap dia menjadi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Cuman, nah, orang yang wajib sholat Jumat ini dalam kategori ghairu mustautin yang tidak menetap, dia tidak menjadi syarat sahnya. Jadi andai kata ada 39 orang yang mukim mustautin, mukim menetap, kok 1 orangnya menjadi 40 ya, mukim ghairu mustautin, dia tidak bertempat di situ, maka sholat Jumatnya tidak sah. Si orangnya sholatnya sah-sah aja, tapi sholat Jumatnya tidak sah, maka dia harus iadah ya, mengulang sholat zuhur, maksudnya gitu. Dulu pernah saya sampaikan ya, batas balat kita itu kan masjid jami ya, masjid yang digunakan untuk sholat Jumat ya. Kalau ke sana misalnya ada As-Samsu ya, kalau ke sini misalnya ada Baitul Nur, kalau ke sana ada Nurul Iman, ke sana ada Nurul Huda, ke sana ada ya Sidik, ke sana ada Al-Fajar. Itu batas-batas balat kita ya. Jadi andai kata bapak-bapak nih sholat Jumatnya di At-Taubah, ini perhatikan nih ya, memang sholat Jumat bapak di situ sah, sholat Jumat kita sah, sholat Jumat di Darussawab sah sholat Jumat kita, tapi kita di situ tidak menjadi orang yang menyempurnakan wajibnya Jumat. Maka seabdol-abdolnya sholat Jumat adalah di masjid balad kita sendiri. Cuman kalau berdasarkan omongan orang-orang, biasanya orang yang sholat Jumatnya jauh tuh malu ya, malu sholat di kampung sendiri karena baru belajar sholat. Sih gak apa-apa lah gitu ya, tapi jangan lama-lama, malunya bentaran aja, 2 tahun 3 tahun malu gak apa-apa, udah berani ya sholatnya di masjid sendiri ya, karena walaupun tetap sah, sekali lagi nggak masalah ya, sholatnya kita tetap sah, kita sholat di Darussawab, kita sholat di At-Taubah, sholat di Klender sekalian yang jauh ya, sah sholatnya, tapi tidak afdol, karena yang afdol itu adalah sholat di masjid balad. Lah gimana kalau orang dagang, orang kerja? Yang kerja sholat di kerjaan, yang dagang sholat di pasar, gimana? Sama. Yang afdol tetap sholat di tempat. Tapi kan kalau orang dagang, orang kerja ada uzurnya, ya. Orang kerja nggak bisa ninggalin kerjaan, mau nggak mau dia sholat di tempat kerja. Orang dagang nggak bisa ninggalin dagangan, mau nggak mau sholat di tempat dagang. Lah kalau yang di rumah,
Kan bisa sholat di Baitul Nur, sholat di Asamsu, ya, sholat di Nur Iman, Nurul Huda, Al-Fajar, ya Sidik. Lah ngapain sampai ke At-Taubah maksudnya? Supaya mahal ke orang gitu kan. Nah, jadi hati-hati ya. Walaupun sekali lagi sah ya, sekali lagi tetap sah. Wala biman, dan tidak juga bagi orang ya bihi yang di dalamnya rikun budak ya tadi ya, wasoban dan juga anak kecil. Nah jadi nggak termasuk di dalamnya budak dan anak kecil. Bal tasihu, tetapinya sah minhum pada mereka, lakin tetapinya yang bagi seyogianya ta'akhuru ihramihim, menunda takbiratul ihramnya pada mereka, an ihrami arba'ina, dari takbiratul ihramnya orang 40, mimman dari orang tan akidu yang dia itu memenuhi bihi dengan sahnya apa Jumat tadi, alama starotohu, atas kaul yang dipersyaratkan jamu muhakkikuna, sekelompok ulama muhakkikun ya. Jadi ada sekelompok ulama yang berpendapat andai kata bercampur di situ budak atau anak-anak kecil, maka sebaiknya 40 orang yang mukim mustautin ya, bukan yang goir mustautin, maka hendaknya dia jangan sampai menunda takbirnya, takbiratul ihram ya. Dan sebaliknya buat anak kecil atau budak dan sebagainya, kalau sekarang udah gak ada budak ya, anak kecil, maka sunnah bagi dia itu untuk menunda takbiratul ihramnya, supaya ketika takbiratul ihram makmum benar-benar yang takbir 40 orang itu adalah orang yang mukim dan menetap ya. Paham ya maksudnya ya. Tapi ini apa, menurut sekelompok ulama, nggak jumhur ulama ya. Nah misalnya ada 100 orang nih, gampangnya gitu ya, 100 orang, 50 orang bapak-bapak, 50 orang anak kecil. Nah maka sebaiknya yang takbiratul ihram pertama itu adalah 50 orang itu ya. Jadi anak kecil belakangan nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena persyaratannya itu adalah 40 ya, walaupun nggak nyampe 50, 40 juga nggak apa-apa lah. Yang penting jangan sampai pas takbir itu anak kecil lebih duluan dibandingkan 40 orang yang diwajibkan baginya sholat Jumat. Nah kalau anak kecil kan gak wajib sholat Jumat ya. Nah paham maksudnya ya. Tapi ini wa in khalafa, walaupun berbeda pendapat fihi di dalamnya, dalam qaul tadi maksudnya kasiruna, ulama yang banyak ya. Tapi beberapa ulama yang lain berpendapat nggak usah sampai segitunya ya. Gimana caranya misain 40 takbiratul ihram orang yang mukim sama 40 takbiratul ihram yang kecampuran anak kecil. Wah, kan repot kan. Kamu jangan takbir dulu, biar bapak-bapak dulu. Kan kagak bisa begitu ya. Orang udah takbir, kamu kan takbir semua. Paham maksudnya ya? Tapi memang ada pendapat seperti itu. Makanya kalau kayak anak kecil dia bercanda dulu sebelum sholat, ada bagusnya. Pas lagi sholat Jumat kan anak kecil pada bercanda tuh ya, ada bagusnya juga. Berarti pas kita takbir dia belum takbir, ada bagusnya. Berarti yang full saat itu orang-orang yang takbiratul ihram, masuklah dia dalam kategori yang wajib Jumat. Anak kecil masih bercanda, dia masih toel-toelan ya kan. Orang udah amin baru dia takbiratul ihram ya enggak. Ada bagusnya dalam hal ini, karena ada pendapat ulama memang yang mengatakan buat orang yang sholat Jumat maka orang itu nggak boleh nunda-nunda kalau dia menjadi orang yang wajib Jumat. Tapi kalau buat anak kecil yang memang tidak wajib Jumat, sebaiknya dia menunda takbiratul ihramnya, jangan sampai mendahului bersamaan dengan orang-orang yang wajib Jumat. Wasyartu, dan adapun syarat sah salat Jumat insyaallah akan selanjutnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.